Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nurulisa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan menceritakan kembali novel yang paling berkesan bagi saya. Novel ini berjudul Origami Hati yang ditulis oleh penulis yang berasal dari Sumatera Barat. Novel ini banyak digemari anak muda zaman sekarang atau yang kita kenal dengan kids zaman now, karena novel ini mengangkat karya fiksi romans yang sering terjadi pada anak muda. Alasan mengapa novel ini berkesan bagi saya, karena novel ini merupakan pemberian dari teman saya, dan juga novel ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sedang mengalami patah hati. Bagaimana tidak, ia sudah menjalin hubungan dengan kekasihnya kurang lebih selama 3 tahun. Namun bukan berakhir indah, tapi malah sebaliknya. Perempuan patah hati ini bernama Aruna, sedangkan kekasih yang mengkhianatinya bernama Haga. Aruna merupakan anak satu-satunya, namun ia ditinggal oleh ibunya saat ia berusia 4 tahun. Sedangkan ayahnya bekerja di luar daerah semenjak istrinya meninggal. Sekarang Aruna hanya tinggal dengan neneknya, sementara kakeknya sudah meninggal dunia. Hal yang paling saya suka dari novel ini karena di setiap bagiannya terdapat kata-kata yang bisa dibilang kata-kata mutiara bagi anak muda zaman sekarang. Misalnya, kekosongan paling buruk dalam diri manusia adalah kekosongan yang disebabkan patah hati. Novel ini merupakan rangkuman kisah cinta yang sering terjadi di kalangan anak muda. Origami Hati ini mengusung konflik yang mungkin pernah dialami kebanyakan orang yang pernah jatuh cinta. Mulai dari betapa sakitnya hati saat dikhianati seseorang yang begitu berarti. Perjuangan untuk bisa melanjutkan hidup yang baru meski masih terluka. Belajar membuka hati yang baru untuk seseorang yang mungkin masih cukup asing. Soal betapa beratnya bertahan dalam usaha mencintai dalam diam. Hingga membuat keputusan kepada siapa hati ini akan diberikan. Bahasa novel ini cukup ringan. Konflik, alur, dan penyelesaiannya juga mudah untuk diikuti. Kita juga akan diajak untuk menikmati keindahan pantai dan senja yang sangat disukai oleh salah satu tokohnya. Buat yang lagi berusaha untuk move on atau berdamai dengan luka cinta yang telah lalu, novel ini bisa jadi sahabat terbaik. Dikhianati oleh seseorang yang begitu kita sayangi jelas menimbulkan luka yang begitu perih. Meski begitu, belum tentu tidak ada cara untuk bisa berjuang sembuh. Terlebih ketika seseorang yang baru hadir dalam hidup dengan membawa sebentuk perasaan yang tulus. Aruna, hatinya begitu hancur begitu mengetahui kekasihnya. Haga menduakan hatinya. Tak pernah ia menduga sebelumnya seseorang yang begitu dicintainya itu malah memberikan hatinya pada orang lain. Beruntung Aruna memiliki sahabat yang bernama Citra, yang begitu sabar mendengarkan semua curhatan dan menenangkan hatinya. Ya begitulah perempuan. Sebenci apapun dia, sesakit apapun perasaannya, dia tidak pernah benar-benar mampu untuk membenci sepenuh hati. Selalu ada rasa sayang tersembunyi di balik kata-kata benci yang keluar dari bibirnya. Kata-kata benci yang meski disampaikan dengan cara memaki. Namun di tengah kekalutannya, Aruna bertemu dengan seorang pria yang menurutnya terlalu sok tahu dengan apa yang dia rasakan saat itu. Meski yang diutarakan oleh pria itu sebenarnya memang yang sedang dirasakan oleh Aruna. Tapi berkat ajakan Citra, Aruna pun ikut bergabung mengikuti kegiatan koran kampus. Mencari kesibukan lain diyakini bisa menyembuhkan patah hatinya. Tak disangka, sosok pria pengagum senja itu juga anggota kegiatan koran kampus tersebut. Namanya adalah Bagas. Sebenarnya Bagas ini juga memiliki kesedihan sendiri. Bahkan sosok yang dicintainya dulu mustahil untuk bisa kembali. Dari kegiatan koran kampus tersebut, Aruna dan Bagas semakin dekat. Tapi muncul sejumlah konflik baru. Ada seseorang yang diam-diam mencintai Bagas. Ada sahabat yang kemudian terluka
Juga muncul keraguan soal menerima cinta atau memaafkan kembali, sampai munculnya seseorang yang sebenarnya sudah tak diharapkan lagi. Seperti yang digambarkan dalam novel ini, sosok Aruna merupakan seorang yang gemar menulis. Ia mencurahkan isi hatinya ke dalam kertas warna-warni atau kertas origami yang kemudian ia lipat berbentuk hati yang ia taruh dalam toples kaca yang dipakai oleh neneknya untuk menaruh kue pada saat lebaran. Adapun salah satu tulisan Aruna ialah Dear Haga, untuk lelakiku, pada bagian ini aku ingin mengatakan kepadamu bahwa perasaan yang jatuh ini semoga tidak membuatku jatuh hingga luluh lantak suatu hari. Aku mencintaimu dengan sungguh. Jagalah perasaan ini agar selalu utuh. Kamu kekasih terbaikku. Jangan lupa menjaga perasaanku dengan usaha terbaikmu. Jangan biarkan luka dan hal-hal buruk merusak perasaan kita. Semoga kamu bahagia memilikiku seperti aku bahagia memilikimu. Dalam rentang usia yang mungkin tidak begitu lama, bersikeras mencintaiku selamanya, sebab aku mencintaimu seutuh jiwaku. Jangan berpaling dan membuat kita menjadi dua orang asing. Di hamparan bumi ini, ada banyak sekali orang yang bisa merebutmu, juga mencuri perhatianku. Namun, aku ingin tetap kau dan aku saja yang menjadi kita. Aku ingin kamu saja yang menemaniku membuka pagi hingga melepas senja, menenangkan malam dan membagi cerita. Tetaplah menjadi seseorang yang membuatku merasa kuat. Jangan biarkan hatimu lepas dari segala harapan yang aku ikat. Kelak, jika datang suatu hari yang membuatmu merasa jenuh dan bosan akan aku, membuatmu berpikir untuk melepaskanku, bacalah surat ini kembali. Ingat betapa aku ingin kamu tetap menjaga hati, betapa ingin aku tetap kamu miliki. Kekasihmu, Aruna. Begitu juga saat Aruna merindukan sosok ibunya, ia mencurahkan isi hatinya dalam bentuk tulisan. Untuk ibu di surga, terima kasih sudah memilihku untuk menjadi anakmu. Aku tahu, dulu ibu pasti punya kesepakatan dengan Tuhan. Bahkan saat aku belum dilahirkan, ibu bisa saja memilih anak yang lebih cantik, lebih pintar, lebih segalanya dari diriku. Namun, ibu memilih menerima kesepakatan dengan Tuhan. Ibu bersedia aku lahir dari dalam rahim ibu. Maaf jika aku masih belum juga mampu menjadi yang terbaik. Namun percayalah ibu, meski terbata-bata, meski melangkah dengan ringkih, aku sedang berusaha keras membuatmu bangga, membuat kalian bangga. Jangan sedih di surga ya bu. Semoga ibu selalu mendapat tempat yang baik di sana. Aku janji, aku akan jaga ayah meski kami kini berbeda kota. Anakmu, Aruna.